Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 12. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Satrio Purwantoro dengan NIM 2020-1211-014. Saya Dovan Dranggara, NIM 2020-121-1009. Saya Dea Adlia dengan NIM 2020-12-11-019. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menjelaskan karakteristik. Lalu yang kedua, mengidentifikasi elemen cost. Yang ketiga, menerangkan prosedur amortisasi. Lalu ada mendeskripsikan jenis-jenis aset yang tidak berwujud. Lalu ada menerangkan masalah goodwill. Lalu bawahnya menjelaskan pencatatan goodwill. Lalu ada menjelaskan penurunan nilai aset tak berwujud. Lalu menjelaskan biaya penelitian dan pengembangan. Lalu ada menjelaskan akuntansi biaya penelitian, pengembangan, dan biaya yang sejenis. Lalu yang terakhir adalah pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud yaitu masalah aset tak berwujud. Terus ada jenis, bawahnya ada karakteristik, penilaian, amortisasi. Lalu jenis-jenis aset tak berwujud antara lain marketing related, customer related, artistic related, contract related, teknologi related, dan goodwill. Lalu penurunan nilai aset tak berwujud, ada batasan umur, kenaikan kembali nilai aset dengan umur tak terbatas goodwill, lalu biaya penelitian dan pengembangan, ada identifikasi, akuntansi, biaya sejenis, dan pertanyaan konseptual. Lalu ada penyajian, yaitu ada aset tak terwujud, dan biaya penelitian dan pengembangan. Masalah-masalah aset tak berwujud. Ada 3 karakteristik pokok. Yang pertama itu dapat diidentifikasikan. Lalu yang kedua, tidak memiliki wujud fisik. Lalu yang terakhir, bukan aset keuangan. Nah, catatannya biasanya diklarifikasikan sebagai aset tidak lancar. Lalu ada penilaian. Pembelian antara lain ada dicatat sebesar cost, lalu termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Lalu ada biaya yang termasuk antara lain harga beli, biaya legal, dan biaya-biaya lainnya yang timbul. Aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Ada 3, yaitu yang pertama, seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. Lalu yang kedua itu beberapa biaya pengembangan juga dikapitalisir jika memenuhi kriteria ekonomis. Lalu yang terakhir itu ada IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Ada aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Ini adalah ilustrasi dari Research and Development. Berikut adalah ilustrasinya. Lalu ada amortisasi aset tak berwujud. Aset
tak berwujud dengan umur terbatas. Ada 5. Yang pertama itu diamortisasi sebagai biaya selama umur ekonomis. Lalu dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Dan yang ketiga itu ada umur ekonomis harus menggambarkan periode di mana aset dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas. Lalu yang keempat itu ada amortisasi harus sebesar kos dikurangi nilai residu. Dan yang terakhir itu ada IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai-nilai residu dan umur ekonomis aset tak berwujud paling tidak setiap tahun. Amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas ada 3, yaitu batasnya tidak dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Lalu yang kedua itu tidak diamortisasi, dan yang terakhir itu harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Ini adalah amortisasi aset tak berwujud. Berikut adalah ilustrasi accounting treatment for intangible. Yaitu tipe of intangible itu ada limited life intangible dan identified life intangible. Lalu ada purpose kapitalis dan kapitalis. Lalu internal created ada expand dan expand. Lalu ada amortization, overuse life, dan do not amortize. Lalu ada impairment test, compare recoverable amount to carrying value. Lalu yang bawahnya juga sama. Selanjutnya ada jenis-jenis aset tak berwujud. Ada 6 kategori umum. Yang pertama itu ada marketing related. Yang kedua ada customer related. Ketiga ada artistic related. Keempat ada contract related. Kelima ada teknologi related. Dan yang terakhir itu ada goodwill. Yang pertama tadi ada marketing related tangible asset, contohnya merek dagang atau nama dagang, nama koran atau majalah, nama domain internet, dan lain-lain. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki potensi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Kos perolehan dikapitalisasi dan materi itu tidak diamortisasi. Customer related tangible asset. Contohnya ada daftar pelanggan dan hubungan kontraktual pelanggan. Lalu ada kos perolehan dikapitalisasi dan yang terakhir itu diamortisasi selama umur ekonomis. Lalu ada ilustrasi green market. Memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar yang sebesar 6 juta. Pada tanggal 1 Januari 2011, Green Market mengharapkan memperoleh manfaat lebih dari 3 tahun. Buatlah jurnal untuk mencatat perolehan daftar pelanggan dan amortisasi setiap tahun. Berikut adalah transaksinya. Januari tanggal 1 itu di debit ada customer list sebesar 6 juta, lalu cash-nya di kredit sebesar 6 juta. Lalu Desember tanggal 31 itu
Ada amortization expense di debit sebesar 2 juta, lalu customer list-nya sebesar 2 juta. Artistic related intangible asset, contoh hak cipta atau hak untuk menggandakan umur hak cipta selama hidup pencipta plus 70 tahun. Lalu yang kedua itu biaya untuk memperolehnya dikapitalisasi. Lalu yang terakhir itu diamortisasi selama umur ekonomis. Selanjutnya itu ada kontrak related tangible asset. Contoh franchise dan lisensi, izin konstruksi, lalu izin penyiaran dan kontrak servis. Franchise itu dengan umur terbatas harus diamortisasi selama umur franchise-nya. Lalu franchise dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi. Teknologi related tangible asset, contoh paten, perdagangan terbatas yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua itu hak paten diberikan secara eksklusif kepada pemegang selama 20 tahun. Lalu kos pembelian hak paten dikapitalisasi. Lalu biaya penelitian dan pengembangan dilaporkan sebagai biaya saat terjadinya. Lalu yang terakhir itu diamortisasi selama umur hukum dan umur ekonomis. Lalu ada ilustrasi Harcourt mengeluarkan biaya 180.000 untuk memperoleh hak paten pada tanggal 1 Januari 2011. Hak paten memiliki umur 20 tahun, amortisasi menggunakan metode garis lurus. Lalu buatlah jurnal untuk mencatat biaya perolehan hak paten dan amortisasi pada akhir tahun 2011. Berikut adalah jurnalnya. Januari tanggal 1 itu di debit ada paten sebesar 180.000. Lalu di kreditnya ada cash sebesar 180.000. Desember tanggal 31 ada paten amortization expense di debit sebesar 9.000. Lalu patennya di kredit sebesar 9.000. Lalu materi tentang goodwill akan dijelaskan oleh Dea. Goodwill. Goodwill hanya dicatat jika ada pembelian perusahaan karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Goodwill dicatat sebesar kelebihan harga beli di atas nilai wajar aset yang diperoleh. Goodwill yang diciptakan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Selanjutnya, ilustrasi. PT Multiguna memutuskan untuk menambah satu divisi yang mengurus tentang spare part untuk traktor yang didistribusikannya. Direktur PT Multiguna tertarik membeli PT Sao Paulo. Maka jurnalnya ilustrasi 12.4, Structure Link CO, Statement of Financial Position as of December 31, 2011. Di aset terdapat properti, plant, equipment, dan net senilai $153.000. Inventories-nya 42.000, receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000. Maka nilai total nilai asetnya senilai $255.000. Sedangkan di equities-nya terdapat share capital senilai $100.000, retained earnings-nya senilai $100.000,
current liabilities-nya senilai 55.000, maka nilai total equities-nya senilai $255.000. Selanjutnya, ilustrasi 12.5. PT Multiguna memperkirakan nilai wajar PT Sao Paulo sebagai berikut. PT Multiguna membeli PT Sao Paulo seharga $400.000, maka berapa nilai goodwill-nya? Fair value-nya terdapat properti, plant and equipment net senilai $205.000, Pentasnya $18.000, inventories-nya $122.000, receivable-nya senilai $35.000, cash-nya senilai $25.000, liabilities-nya $55.000. Maka nilai fair value of net asset-nya senilai $350.000. Selanjutnya, ilustrasi 12.6. Definition of goodwill. Asset to purchase price of $400.000. Terdapat properti, plant, equipment net senilai $205.000, pentasnya senilai $18.000, inventory-nya senilai $122.000, receivable-nya senilai $35.000, cash-nya senilai $25.000, liabilities-nya senilai $55.000. Di fair value of net-nya terdapat identifiable asset senilai $350.000, purchase price-nya senilai $400.000, maka nilai value assigned to goodwill-nya senilai $50.000. Selanjutnya, ilustrasi Multiguna catat transaksi sebagai berikut. Properti, plant and equipment senilai $205.000 di debit, Pentasnya $18.000 di debit, inventory senilai $122.000 di debit, receivable $35.000 di debit, cash $25.000 di debit, goodwill $50.000 di debit, liabilities $55.000 di kredit, dan cash $400.000 di kredit. Selanjutnya, penghapusan goodwill. Goodwill memiliki umur terbatas, tidak boleh diamortasi, dan yang terakhir hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Harga kesepakatan terjadi saat harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Itu ada dua, yang pertama harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset yang dibeli, dan yang terakhir perbedaan itu dicatat sebagai laba pembelian. Penurunan nilai aset terwujud dengan umur terbatas, sama dengan penurunan nilai pada aset tetap. Terdapat ada carrying amount, compared to receivable amount, high hereof, dan dalam high hereof itu terdapat value less cost to sell dan value in as. Ilustrasi 11.5. Lars INC memiliki hak paten untuk mengambil sari minyak jarak memiliki nilai buku senilai $5 juta pada akhir tahun 2010. Karena adanya penemuan baru mempengaruhi permintaan akan minyak jarak, oleh karena itu ada indikasi paten mengalami penurunan nilai. Perusahaan memperkirakan nilai paten dari perhitungan nilai penggunaannya yaitu sebesar $2 juta, yang dihitung dari present value penggunaan paten dengan tarif bunga efektif yang berlaku. Berikut current amount-nya senilai $5 juta, receivable amount-nya senilai $2 juta, maka impairment loss-nya senilai $3 juta,
dolar. Perhitungan rugi penurunan nilai berdasarkan nilai penggunaan. Perhitungan rugi penurunan nilai berdasarkan nilai penggunaan. Maka hayat jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilai, yaitu loss of impairments-nya 3 juta di debit, dan pensiusnya 3 juta di kredit. Kenaikan kembali nilai. Ilustrasi 12.8. Nilai buku hak paten setelah penurunan nilai, yaitu 2 juta dolar. Biaya amortisasi sebesar 400 dolar, hasil dari 2 juta dibagi 5. Maka sisa umur hak paten tinggal 5 tahun. Biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan, nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2011, amortization expense-nya senilai 400 dolar, maka carrying amount-nya senilai 1.600.000. Itu hasil dari 2 juta dolar dikurang 400.000 dolar. Pada tahun 2012, amortization expense-nya senilai 400, carrying amount-nya senilai 1.200.000. Maka itu hasilnya dari 1.600.000 dikurang 400 dolar. Pada tahun 2013, amortization expense-nya senilai 400.000, maka carrying amount-nya senilai 800.000. Hasil dari 1.200.000 dolar dikurang 400.000. 2014, amortization-nya senilai 400, carrying amount-nya senilai 400. Maka hasilnya dari 800.000 dikurang 400.000 dolar. Dan tahun 2015, amortization-nya 400, carrying amount-nya 0, maka 400.000 dolar dikurang 400.000, makanya hasilnya 0. Kenaikan kembali nilai. Pada awal tahun 2012, berdasarkan perbaikan kondisi pasar untuk teknologi minyak serpih, Lurs mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 1.750.000 dolar dalam kasus tersebut. Lurs membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Maka jurnalnya paten 1.750.000 dolar dikurang 1.600.000. Maka hasilnya 150.000 di dolar, di debit. Sedangkan rugi penurunan nilai senilai 150.000 di kredit. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Yang pertama harus dilakukan pengujian apakah mengalami penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai sama seperti aset tak berwujud dengan jumlah terbatas, yaitu bandingan nilai yang bisa dihasilkan dengan nilai buku aset, dan jika nilai yang bisa dihasilkan lebih kecil, berarti aset tak berwujud mengalami penurunan nilai.
Ilustrasi 12.9. Arkon Radio membeli lisensi penyiaran seharga $200.000 dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum. Acon Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali. Saat ini PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawaran tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Acon memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar $1.500.000. Maka jurnalnya carrying value senilai $2 juta, reservable-nya amount-nya $1.500.000. Maka loss on impairment-nya senilai $500.000. Penurunan nilai goodwill. Yang pertama, perusahaan harus menguji nilai goodwill paling tidak setahun sekali. Yang kedua, penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Yang ketiga, karena data nilai wajar goodwill jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Selanjutnya ilustrasi. PT Terang Bulan memiliki 3 divisi. Perusahaan memiliki divisi A 4 tahun yang lalu dengan harga $2 juta. Selama 3 kuartal terakhir divisi mengalami kerugian. Manajemen PT Terang Bulan saat ini melakukan pembaruan pada divisi tersebut. Dari data divisi A, aset termasuk goodwill sebesar $900.000. Rincian data sebagai berikut. Properti, plant, equipment senilai $800.000, goodwill senilai $900, inventory senilai $700, receivable senilai $300, cash senilai $200.000, account and notes payable senilai $500.000. Maka nilai net asetnya senilai $2.400.000. PT Terang Bulan menentukan nilai yang dapat dihasilkan divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi $2.800.000. Carrying amount-nya senilai $2.400.000, reservable amount-nya senilai $2.800.000, value in as-nya senilai $2.800.000, dan value less cost to sell-nya tidak diketahui. Jika diasumsikan nilai yang dapat dihasilkan divisi A yaitu $1.900.000. Ilustrasi 11.15. Carrying amount-nya senilai $2.400.000 dikurang reservable amount-nya senilai $1.900.000. Ditambah, maka hasil impairment loss-nya senilai $500. Maka jurnalnya rugi penurunan nilai senilai $500.000 di debit dan goodwill senilai $500.000 di kredit. Biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Ada beberapa hal yang dipatenkan, antara lain, yang pertama produk baru, proses, ide, rumus, dan komposisi. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Dofan. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Biaya pengembangan bisa atau tidak dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Kapitalisasi dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut. Proyek tersebut secara ekonomis bisa dilaksanakan.
Identifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian masih bersifat dasar. Hasilnya bersifat keilmuan, belum bisa diperjualbelikan. Contohnya, penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Sedangkan aktivitas pengembangan, hasil penelitian telah dikembangkan menjadi produk. Sudah dapat dijual sehingga ada penghasilan bagi perusahaan. Contohnya, rumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan yang pertama ada bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua, personil. Yang ketiga, pembelian aset tak berwujud. Dan yang keempat, kontrak servis. Dan yang terakhir, ada biaya tak langsung. Klasifikasikan item-item di bawah ini bagaimana pelaporan pada laporan keuangan. Itemnya yang pertama ada investment in a sub-company. Kedua, timberland. Ketiga, cost of engineering activity required to advance the design of a product to manufacturing stage. Yang keempat, lease prepayment. Yang kelima, cost of equipment obtained. Yang keenam, cost of searching for application of new research findings. Dan klasifikasinya yang pertama ada long term investment. Kedua, PP&E, dan ketiga R&D expense. Yang keempat, prepaid rent. Yang kelima, PP&E. Yang keenam, R&D expense. Research and development cost. Item yang ke-13, goodwill accrued in the purchase of a business. Yang ke-14, cost of developing a patent. Yang ke-15, cost of purchasing a patent from an inventor. Yang ke-16, legal cost incurred in securing a patent. Yang ke-17, unrecovered cost of a successful legal suit to protect the patent. Klasifikasinya yang ke-13 ada intangible, ke-14 R&D expense, ke-15 intangible, ke-16 intangible, dan yang ke-17 juga intangible. Identifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan. Item ke-7, cost incurred in the formation of corporation. Yang ke-8, operating loss incurred in the startup of a business. Yang ke-9, training cost incurred in startup of new operation. Yang ke-10, purchase cost of franchise. Yang ke-11, goodwill generated internally. Yang ke-12, cost of testing in search of product alternative. Classification yang ke-7, expense. Ke-8, operating loss. Ke-9, expense. Ke-10, intangible. Ke-11, not record. Yang ke-12, R&D expense. Item yang ke-18 ada cost of conceptual formulation of possible product alternative. Yang ke-19, cost of purchasing a copyright. Ke-20 ada development cost incurred after achieving economic viability. Yang ke-21 ada long term receivable.
ke-22 ada cost of develop a trademark. Yang ke-23 ada cost of purchasing a trademark. Classification-nya yang ke-18 ada R&D expense, ke-19 intangible, ke-20 juga intangible, yang ke-21 long term investment, yang ke-22 expense, yang ke-23 intangible. Selanjutnya ada biaya-biaya yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama, biaya untuk memulai operasi yang baru. Dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Kedua, rugi operasi di awal operasi. Tidak boleh dikapitalisasi. Dan yang ketiga ada biaya iklan. Dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Ini contoh ada ilustrasi, hitunglah berapa nilai yang harus dilaporkan sebagai biaya R&D. Rp330.000 per 5 sama dengan Rp66.000. Cost of equipment occurred that will have alternative use in future R&D projects over the next 5 years. Rp330.000, R&D Rp66.000. Material consumed in R&D project Rp59.000. Consulting fee paid to outsider for R&D project Rp100.000. Personnel cost of persons involved in R&D project Rp128.000. Indirect cost reasonably allocable to R&D project Rp50.000. Material purchase for future R&D project Rp34.000. Jadi total R&D expense-nya $403.000. Selanjutnya ada penyajian aset tak berwujud dan hal-hal yang berhubungan. Penyajian aset tak berwujud, laporan posisi keuangan. Aset tak berwujud dilaporkan sebagai item yang terpisah. Pelaporannya seperti pelaporan pada saat aset tetap. Kontrak accounts tidak boleh diperlihatkan untuk aset tak berwujud. Perusahaan harus melaporkan secara terpisah seluruh aset tak berwujud kecuali goodwill. Penyajian aset tak berwujud, laporan laba rugi. Yang pertama, ada biaya amortisasi. Kedua, kerugian penurunan nilai dan kenaikan kembali selain goodwill dipisahkan. Biasanya pada bagian operasi. Selanjutnya ada ilustrasi presentation of intangible asset. Income statement for the year end 31 December 2008 amortization expense CHF 591, impairment goodwill 561, balance sheet-nya at 31 Desember 2008, goodwill note 14 CHF 30.637. Intangible asset-nya 6.867. Turnover 24.352. Cost of sale 6.415. Jadi dikurangin, jadi gross profit-nya 17.937. Selling general and administrative 7.658.
Research and Development-nya 3.681. Other operating income-nya 541. Jadi total operating profit-nya 7.141. Intangible asset relevant facts. Both use GAAP and IFRS separate to the cost associated with research and development into the two components. Costs in the research phase are always expensed under both IFRS and US GAAP. Under IFRS, however, costs in the development phase are capitalized once economic viability is achieved, while IFRS permits some capitalization of internally generated intangible assets. Branch and development costs that meet economic viability criteria. US GAAP requires expense of all research and development costs. With issue of a recent convergent statement on business combination, IFRS 3 and SFAS nomor 141 revised. IFRS and US GAAP are very similar for intangibles accrued in a business combination. That is, companies recognize an intangible asset separately from goodwill if the intangible represents contractual or legal right or is capable of being separated of divided on sold, transfer, licensing, retain, or exchange. In addition, under both US GAAP and IFRS, companies recognize accurate in process research and development as a separate intangible asset if it meets the definition of an intangible asset and its fair value can be measured reliably. Under US GAAP, impairment loss is measured as the excess of the carrying amount over the asset fair value. Under IFRS, the impairment test is based on the asset carrying amount compared to its recoverable amount. The higher of the asset's fair value, less cost to sell and its value in use. Well, IFRS allow reversal of impairment loss when there has been a change in economic condition or in expected use of the assets. Under US GAAP, impairment loss can be reversed for asset to be held and used. The impairment loss result in a new cost basis for the asset. IFRS and US GAAP are similar in the accounting for the impairments of asset held for disposal. Selanjutnya ada soal yang akan dibahas bersama. Soal pertama akan dibacakan dan dibahas oleh Satria. Selanjutnya ada soal E11.5. Maserati SPA membeli mesin baru untuk proses perakitan pada tanggal 1 Agustus 2019. Biaya mesin ini adalah 150.000
Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai sebesar 24.000 pada akhir masa pemakaiannya. Umurnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Instruksinya, hitung biaya penyusutan dengan metode berikut. Masing-masing dari berikut ini harus dianggap tidak berhubungan. Yang A, depresiasi garis lurus untuk 2019. Yang B, metode aktivitas untuk tahun 2020 dengan asumsi penggunaan mesin adalah 800 jam. Lalu yang ketiga itu ada jumlah tahun angka untuk tahun 2020. Lalu yang terakhir itu ada saldo menurun ganda untuk tahun 2020. Jawaban yang A itu 150.000 dikurang 24.000 per 5. Totalnya itu 25.200 per tahun sama dengan 25.200 dikali 5 per 12 sama dengan 10.500. Lalu 2019-nya depreciation straight line-nya yaitu adalah 10.500. Lalu yang B itu 150.000 dikurang 24.000 per 21.000. Jawabannya adalah 600 per hari. Lalu 2019 depreciation machine usage-nya 800 dikali 600 sama dengan 4.800. Lalu yang C-nya mesin year pertamanya itu 5 per 15 dikali 126 sama dengan 42.000. Lalu tahun kedua 4 per 15 dikali 126.000 sama dengan 33.600. Lalu allocation to-nya 2019-nya itu 17.500. Lalu 2020-nya 24.500 ditambah 14.000 sama dengan 38.500. Lalu yang bawahnya 42.000 dikali 5 per 12 sama dengan 17.500. Lalu 42.000 dikali 7 per 12 itu sama dengan 24.500. Lalu 33.600 dikali 5 per 12 itu sama dengan 14.000. Lalu depreciation 2020-nya itu sum of the years digitnya 38.500. Lalu yang D-nya 2019 40% dikali 150.000 dikali 5 per 12 sama dengan 25.000. Lalu yang 2020 itu 40% dikali 150.000 per 25.000 sama dengan 50.000. Soal selanjutnya. Selanjutnya ada soal E11.13. Penyusutan penggantian perubahan estimasi. Perusahaan Peloton membangun sebuah gedung dengan biaya $2.400.000 dan menempatinya mulai Januari 1996. Diperkirakan pada saat itu umurnya akan 40 tahun tanpa nilai sisa. Pada bulan Januari 2016, sebuah atap baru dipasang dengan biaya $300.000 dan kemudian diestimasikan bahwa bangunan tersebut akan memiliki masa manfaat 25 tahun sejak tanggal tersebut. Biaya atap lama adalah $180.000. Instruksinya. Yang pertama, berapa jumlah penyusutan yang seharusnya dibebankan setiap tahun dari tahun 1996 hingga 2015. Asumsikan depresiasi garis lurus. Dan yang B, entry apa yang harus dibuat pada tahun 2016 untuk mencatat
pergantian atap. Yang C, siapkan jurnal pada Januari 2016 untuk mencatat revisi estimasi umur bangunan, jika perlu. Yang D, berapa jumlah penyusutan yang harus dibebankan untuk tahun 2016? Jawabannya, yang A, 2.400.000 dibagi per 40 sama dengan 60.000. Yang B, kerugian atas pelepasan aset tumbuhan 90.000, akumulasi penyusutan bangunan 180.000 dikali 20 per 40 sama dengan 90.000. Biaya bangunannya 180.000, terus bangunan per uang tunai pada uang tunai 300.000. Catatannya, entry yang paling tepat adalah dengan menghapus atap lama dan mencatat kerugian pelepasan karena biaya atap lama diberikan. Alternatif lain adalah mendebit akumulasi penyusutan pada teori bahwa penggantian memperpanjang umur manfaat bangunan. Entry dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan bangunan pada uang tunai sejumlah 300.000. Yang C, tidak diperlukan entry. Jadi lanjut yang ke D, asumsikan biaya atap lama dibongkar. Bangunan 2.400.000 dikurang 180.000 ditambah 300.000. Total 2.520.000. Akumulasi penyusutan 60.000 dikali 20 dikurang 90.000. Sama dengan 1.110.000. Dikurang 2.520.000 dikurang 1.110.000 sama dengan 1.410.000. Sisa masa manfaatnya 25 tahun. Penyusutan 2011 1.410.000 dibagi 25 sama dengan 56.400. Selanjutnya ada soal E11.22. Hendrik Meining membeli tanah pada 1 Februari 2019 dengan biaya 1.250.000. Diperkirakan total 60.000 ton mineral tersedia untuk ditambang. Setelah menghapus semua sumber daya mineral, perusahaan akan diminta untuk mengembalikan properti ke keadaan sebelumnya karena Undang-Undang Perlindungan Lingkungan yang ketat. Ini memperkirakan nilai wajar kewajiban restorasi ini sebesar 90.000. Ia percaya akan dapat menjual properti setelah itu untuk 100.000. Setelah itu untuk 100.000. Itu mengeluarkan biaya pengembangan sebesar 200.000 euro sebelum dapat melakukan penambangan apapun. Pada 2019, sumber daya yang dihilangkan mencapai 30.000 ton. Perusahaan menjual 24.000 ton. Instruksinya, hitunglah informasi berikut untuk tahun 2019. Yang A, hitung biaya mineral per unit. Yang B, total biaya bahan per 31 Desember 2019 persediaan. Dan yang C, total biaya bahan dalam beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2019. Jawaban yang A, harga pembelian 1.250.000. Nilai wajar kewajiban 90.000. Biaya pengembangan 200.000. Dikurangi nilai jual properti 100.000, nilai total 1.440.000.
Jadi biaya mineral per unit 1.440.000 per 60.000 sama dengan $24. B. Total biaya bahan per 31 Desember 2019 sama dengan 30.000 dikurang 24.000 dikali $24 sama dengan $144.000. Dan yang C, harga pokok penjualan 2019, $24 dikali 24.000 ton, sama dengan $576.000. Selanjutnya, soal problem yang akan dibahas oleh Dea. Soal P11.9. Penurunan nilai, Roland Company menggunakan peralatan strapping khusus dalam bisnis pengemasannya. Peralatan tersebut dibeli pada bulan Januari 2016 seharga $10 juta dan memiliki estimasi masa manfaat selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2017, teknologi baru diperkenalkan yang akan mempercepat keusangan peralatan Roland. Pengendali Roland memperkirakan bahwa arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari peralatan akan menjadi $6.300.000 dan nilai wajar peralatan yaitu senilai $5.600.000. Roland bermaksud untuk terus menggunakan peralatan tersebut, tetapi diperkirakan sisa umur manfaatnya yaitu 4 tahun. Roland menggunakan depresiasi garis lurus. Instruksinya, A. Buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017. Yang B. Buatlah ayat jurnal untuk peralatan pada tanggal 31 Desember 2018. Nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2018 diperkirakan sebesar $5.900.000. Yang C. Ulangi persyaratan untuk A dan B dengan asumsi bahwa Roland bermaksud untuk melepaskan peralatan dan bahwa peralatan tersebut belum dibuang pada tanggal 31 Desember 2018. Jawabannya yang untuk A, nilai tercatat aset senilai $10 juta dikurang $2.500.000, maka hasilnya $7.500.000. $10 juta dibagi 8 dikali 2. Arus kas masa depan senilai $6.300.000 lebih kecil nilai tercatat senilai $7.500.000. Entry penurunannya, rugi penurunan nilai senilai $1.900.000 di debit, akumulasi penyusutan senilai $1.900.000 di kredit. $7.500.000 dikurang $5.600.000. Yang B, beban penyusutan senilai $1.400.000 di debit dan akumulasi penyusutan senilai $1.400.000 di kredit. $5.600.000 dibagi 4. Yang C, tidak ada penyusutan yang dicatat atas aset yang diturunkan. Nilainya untuk dilepaskan. Pemulihan kerugian penurunan nilai dicatat. Maka rugi penurunan nilai senilai $1.900.000 di debit, akumulasi penyusutan $1.900.000 di kredit, akumulasi penyusutan $300 di debit, dan pemulihan kerugian penurunan $300 di kredit. $5.900.000 dikurang $5.600.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.